wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Dr. Fadlan Zain yang saya hormati, Ketua Senat Mahasiswa Sedir yang saya cintai, beserta dengan pengurus Senat Mahasiswa sekalian, dan anak-anak kami mahasiswa Fakultas Syariah serta para undangan yang berhadir pada hari ini yang saya muliakan sekalian. Alhamdulillah kita bisa ketemu atas izin Allah untuk membicarakan satu agenda negara yang barangkali suatu masa nanti kalian akan menjadi pelaku agenda negara tersebut. Agenda negara Indonesia adalah pemilihan presiden di tahun 2019. Dan kita juga berharap nanti kalian akan bisa menjadi bukan hanya pelaku agenda negara, tapi menjadi pemain utama dari agenda negara tersebut. Maknanya bisa jadi calon presiden, minimal calon gubernur lah, apalagi gubernur sudah tidak ada sekarang ini. Jadi jangan kita pikir kita ini sembarangan orang saja. Pak Irwandi dulu seperti kita juga, tapi tiba-tiba Allah inginkan jadi gubernur. Tidak ada dalam kamus orang-orang kawan-kawan Pak Irwandi bila jadi gubernur, Pak Nazar jadi wakil gubernur. Tapi Allah yang masih menentukan. Baik, saya diberikan judul pemilu dalam perspektif syariah. Pertama sekali, secara nasional, dulu kita singgung secara nasional sedikit, bahwa pemilu itu sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini undang-undang terpadu. Dahulu masing-masing ada undang-undang sendiri. Ada undang-undang pemilihan DPR, MPR, ada undang-undang pemilihan DPD, pemilihan presiden, terpisah-pisah dahulu. Tapi sekarang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini semuanya berkolaborasi untuk menjadi satu undang-undang pemilihan legislatif dan eksekutif. Untuk Aceh ada keistimewaan tersendiri, berbeda dengan wilayah lain karena Aceh berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang disebut dengan UU PA. Jadi Aceh punya keistimewaan, walaupun sekarang sudah menjadi umum dipakai, Aceh bisa tampil calon independen. Itu mulai dari Aceh 2006 dahulu, ketika Pak Irwandi jadi gubernur pertama dan wakilnya Pak Nazar Muhammad Nazar. Tidak ada wilayah lain yang calon gubernur wakil gubernur jalur independen. Semuanya jalur partai. Sekarang ini diberlakukan dengan pengesahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, seluruh provinsi di Indonesia ini bisa maju jadi gubernur dari jalur calon independen. Tapi mulai dari Aceh. Banyak hal yang mulai dari Aceh sebetulnya. Tidak ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu dari Aceh mulanya, kemudian diadopsi jadi konsumsi nasional. Kita ada Bapeda, dahulu ada Aceh Development Board, Badan Pembangunan Aceh, kemudian bertukar menjadi Badan Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Aceh, daerah-daerah Aceh. Itu pun ketika ada Bappenas sekarang itu diadopsi dari Aceh Development Board tadi. Jadi kita ini memang banyak ide yang diambil oleh negara secara nasional. Tapi karena kita berada di hujung negeri,
ide-ide yang banyak itu, pikiran-pikiran brilian kita itu, dia tidak bisa mengaplikasikan sendiri karena kekuasaan tidak ada pada kita. Kekuasaan ada pada pemerintah yang berpusat di ibu kota. Akhirnya kita tetap saja menjadi orang yang dipimpin walaupun ide dari kita. Nah, ini resiko menjadi sebuah provinsi yang marginal. Kalau ada pertanyaan itu bagaimana kita mencari solusi itu? Ya solusinya jadi negara sendiri, lalu kita atur sendiri, hidup sendiri, atur sendiri, makan sendiri, minum sendiri, segalanya sendiri. Tapi kalau agak berontak menang bila apa? Dia berontak lon mah. Aduh hati nyetem dia nak. Dia kayak dia jadi pengganti wali negara sendiri lon. Dimulai dari fakultas saya. Baik, dalam pandangan Islam, saya hantar dulu tidak berbanyak dalam diskusi insyaallah. Dalam pandangan Islam, pemilu itu tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Karena masa Nabi tidak ada pemilu. Masa Khulafaur Rasyidin baru ada. Meskipun di sana sini berbeda dengan cara pemilu di negara Indonesia hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di balang purno nyamun menaurun subuh Rasulullah. Mana berlaku dalam kuliah ada makanya dengan berlaku dia berlaku. Tapi ada terus. Ketika diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu all in kekuasaan berada di tangan Nabi. Kenapa? Karena tidak ada yang Islam lain, yang Islam hanya Nabi seorang. Maka berkenaan dengan hukum Islam, syariat Islam, politik Islam segala macam, apa yang Nabi lakukan? Di awal Nabi menyebarkan Islam, tidak ada negara. Tidak ada pemilihan pemimpin, tidak ada pemilihan DPR, DPD. Maka apa yang Nabi lakukan itu sesuai dengan perintah Allah melalui wahyu. Nabi itu menjadi pemimpin sepanjang hayat, menjadi legislatif sepanjang hayat, dan menjadi eksekutif dan juga yudikatif sepanjang hayat. Kalau kita ambil teori Montesquieu. Jadi tidak ada yang salah dari Nabi. Makanya tidak ada yang komplain kalau Nabi merangkap rias politika dipegang oleh beliau sendiri. Karena Nabi yang salah. Kalau salah, Allah yang betulkan dengan wahyu. Maka sepanjang kehidupan Nabi, pemilu tidak ada, pilpres tidak ada, pilkada pun tidak ada. Apabila Nabi wafat, disitulah mulai adanya pemilihan pengganti presiden, kalau kita katakan sekarang, atau pengganti Nabi dahulu di Balai Sa'idah, Bani Sa'idah, di Balai Bani Sa'idah itu orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin mulai membicarakan pengganti Nabi. Pada waktu itu Nabi belum dikebumikan lagi. Maka putri Nabi Fatimah itu sangat bersedih karena orang-orang lebih memikirkan jabatan ketimbang menyelesaikan jenazah Nabi. Dalam pertemuan tersebut Umar bin Khattab hadir, Abu Bakar tidak hadir. Dan orang Ansar meminta agar pengganti Nabi di kalangan Ansar, orang Muhajir meminta pengganti Nabi di kalangan Muhajirin. Terjadi tarik menarik. Umar khawatir jadi kekacauan besar dari dialog itu. Lalu Umar menghubungi Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sampai, Umar dan para jamaah waktu itu mengizinkan Abu Bakar memberikan pendapat dan pemikiran. Abu Bakar setelah memberikan pendapat langsung menunjukkan Umar calon pengganti Nabi. Habis Abu Bakar ngomong, nanti Umar minta ngomong juga.
Umar minta ngomong bukan mau terima usulan Abu Bakar, tapi Umar mau tunjukkan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Ini yang perlu diperhatikan, bagaimana sahabat saling mengutamakan sahabat yang lain untuk mengambil kepemimpinan. Kita sekarang ini saling berebut, saling malah merampas, saling memasukkan orang dalam jurang supaya jabatan tidak peroleh. Sangat jauh daripada praktik para sahabat. Terkait dengan ini ada satu lagi kasus yang menarik untuk diingat bersama. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, yang menjadi panglima perang itu Zaid bin Sabit, bukan Zaid bin Sabit, Saifullah. Yang bergelar Saifullah siapa namanya? Ada yang ingat? Bukan. Alah, itu nampak. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu yang menjadi panglima perang dalam menaklukkan wilayah Persia itu Khalid bin Walid, yang bergelar dengan Saifullah, pedang Allah, karena mahirnya bermain pedang dan selalu berhasil. Wakilnya, komandan lapangannya Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu terjadi pergantian kepemimpinan di Madinah dari Abu Bakar kepada Umar bin Khattab, Khalid bin Walid ini orang keras sama dengan Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq lembut, maka beliau perlu orang keras di lapangan. Ketika Abu Bakar wafat, meninggal, Umar menjadi khalifah, tidak mungkin keras berhadapan dengan keras. Khalid bin Walid keras, Umar bin Khattab keras. Maka Umar menggantikan panglima lapangan itu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa yang terjadi? Ketika surat sampai ke tangan Khalid bin Walid, pergantian kepemimpinan panglima perang, Khalid bin Walid bawa surat itu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu dibaca, kepemimpinan berganti dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa jawab Abu Ubaidah bin Jarrah? Wahai Khalid bin Walid, kita sedang berperang, berjihad, menaklukkan orang-orang kafir yang tidak mau beriman. Itu tugas kita, dan kamu adalah panglima perang hari ini. Kita tidak pikirkan bergantian di ibu kota sana. Kamu tampil dan saya membantu sepenuhnya. Ini sifat Rasul, para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita, kenapa lambat sekali kamu kasih surat ini? Dari dulu saya sudah nanti. Gitu. Ini terjadi baik di peringkat regional, lokal maupun nasional. Nah, kembali kepada pemilu. Jadi ketika Nabi wafat, kepemimpinan itu akhirnya disetujui, diberikan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar yang paling akrab dengan Nabi, Abu Bakar yang menemani Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah masuk ke Gua Thur, Abu Bakar yang dipacok binatang di Gua Thur di pahanya ketika Abu Bakar meminta jangan Nabi dulu masuk ke Gua Thur, biar saya dulu ya Rasulullah. Bagaimana Abu Bakar memasang badannya? Kenapa harus beliau dulu masuk ke Gua Thur? Kalau ada apa-apa yang membahayakan tidak kena Nabi. Kalau ada apa-apa yang mematikan tidak mati Nabi. Demikian sahabat untuk Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar dipacok oleh binatang yang tidak tahu di pahanya sampai ke dalam gua itu. Abu Bakar kesakitan dan bisa jalan. Lalu Nabi mengenakan air liurnya pada paha Abu Bakar sehingga sembuh. Dan dalam sejarah dikatakan Abu Bakar sakit dan meninggal dunia kambuh patokan binatang berbisa itu ketika menemani Nabi. Dan Abu Bakar pula satu-satunya yang dimintakan Nabi menjadi imam ketika Nabi sakit. Banyak imam, banyak hafal Al-Quran, hafid Al-Quran macam-macam, tapi Nabi minta Abu Bakar.
Aisyah ketika dimintakan oleh Abu Bakar ragu, karena ketika dimintakan Nabi ragu. Nabi bilang pada Aisyah, Aisyah, jumpai Abu Bakar ayahmu, minta beliau jadi imam subuh ini. Aisyah ragu, menjawab, bagaimana umat di kemudian hari ya Rasulullah kalau beliau jadi imam. Jadi Aisyah itu perempuan brilian. Begitu disebut oleh Rasulullah SAW minta Abu Bakar jadi imam, terbayang dalam pikiran Aisyah suatu masa nanti kalau Nabi wafat Abu Bakar akan menggantikannya. Ragu Aisyah walaupun ayahnya, ini objektivitas seorang Ummul Mukminin. Ragu karena walaupun ayahnya itu lembut, bagaimana jadi pemimpin yang dia akan terjadi macam-macam karena kelembutannya itu. Maka keluar suara Aisyah, bagaimana kepemimpinan ke depan ya Rasulullah? Nabi tekankan, suruh Abu Bakar jadi imam. Ditekan oleh Nabi, Aisyah baru melaksanakan tugasnya. Jadi beberapa pertimbangan akhirnya Abu Bakar menjadi pengganti Nabi, khalifah pertama. Ketika Abu Bakar meninggal, menjelang meninggal, Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab yang layak jadi pemimpin. Ada anak Abu Bakar tidak tunjuk, ada Abdullah bin Abu Bakar tidak tunjuk, tapi tunjuk Umar bin Khattab. Kalau SBY tunjuk siapa? AI. Kalau Soeharto dahulu tunjuk siapa? Panen Gawati. Siti Hardianti, Indra Ukmana, Mbak Dudu. Kalau pemimpin memilih, tunjuk anaknya. Macam monarki. Tapi Abu Bakar sangat amat objektif. Umar bin Khattab yang tunjuk. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Islam sudah menyebar, perangai umat Islam juga sudah sangat membaur. Ini bahasa Aceh juga. Urung god macam ramai, urung balik juga berdamai zaman Abu Bakar. Balik pun kan? Balik je dah, balik terawih. Balik terawih nambung. Balik terawih, ji kalau lahir, balik air keras begitu lahir tak boleh. Yang itu balik. Ini balik biasa, dia lahir je urung balik. Tapi balik terawih, ji kalau lahir, balik air keras. Begitu lahir, disambung je balik. Balik boleh. Jadi pada zaman Abu Bakar, orang baik banyak, orang jahat pun sudah banyak. Maka pada zaman Umar maksud saya, maka ketika Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah itu dengan rencong yang ditaruh racun di ujungnya, dahulu pakai racun di ujung rencongnya. Entah rencong, entah linggis, entah apa dulu, tidak tahu ada rencong entah. Maka tidak sembuh sakitnya. Akhirnya para sahabat meminta Umar untuk menunjuk penggantinya sebagaimana Abu Bakar menunjuk beliau. Tapi Umar tidak menunjuk karena selevel para sahabat. Tunjuk si B pun lain, tunjuk si C pun lain. Itu berlalu-lalu. Berminggu-minggu. Akhirnya atas desakan para sahabat, Umar menunjukkan 6 orang. 7 dan anaknya Abdullah bin Umar. Tapi anaknya dikunci mandi. Kenapa ditunjuk anaknya sebagai tambahan? Karena desakan para sahabat. Abdullah bin Umar layak, wahai Amirul Mukminin. Abdullah bin Umar layak, itu Umar tidak mau. Nah, ini bagaimana para sahabat terhadap anaknya? Walaupun layak, tapi tidak mau. Karena didesak terus, maka ditunjuklah sebagai penengah saja, tidak boleh memilih dan tidak berhak untuk dipilih. Bagaimana sikap Umar bin Khattab? Kan didesakan sahabat, dia tunjuk dia menghormati sahabat, tapi tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih sebagai penengah saja. Singkat cerita, terpilihlah Utsman bin Affan. Karena ketika Abdurrahman bin Auf menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, Ali agak ragu menjawab apakah Ali siap menggantikan Umar dan siap menjalankan apa yang sudah diprakarsai oleh khalifah yang lalu. Ali menjawabnya agak simpel. Tapi Utsman bin Affan begitu ditanyakan, saya siap insyaAllah untuk mengayomi umat dan menjalankan peninggalan 2 khalifah sebelumnya. Sigap. Maka
Itulah pemilihan pada Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib pula, meninggalnya Utsman bin Affan itu dipilih pertama oleh Abdullah bin Abbas, kemudian diikrar oleh banyak para sahabat. Jadi pemilihan Ali itu juga menimbulkan dialog yang panjang sehingga berakhir dengan perang Siffin. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi pemilu dalam Islam itu tidak ada bentuk. Makanya para politikus muslim, para ulama fikih siasa menyimpulkan pemilu itu dibolehkan dalam Islam dengan berpatokan kepada perilaku para sahabat. Artinya dia bisa dibagikan, boleh pemilu itu dipilih oleh ahlul halli wal aqdi, karena di Umar bin Khattab menunjuk 6 orang sebagai ahlul halli wal aqdi yang hari ini itu dianggap mewakili rakyat yang disebut dengan legislatif, DPR. Boleh juga yang ditunjuk oleh pemimpin terdahulu sebagaimana diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tapi yang objektif, bukan anak kandungnya. Boleh juga dipilih langsung karena penentuan Ali kemudian itu melibatkan orang banyak. Maka tidak ada percanggahan antara pemilihan langsung dengan pemilihan oleh DPR terhadap pemilu yang terjadi di Indonesia. Ini sebagai pengantar, nanti kita kembangkan dalam diskusi insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.